When you found me alone, when the chaos is rising, leading the charge, yeah, I'm coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your army. Halo Sobat SRC, ketemu lagi dengan saya Sony Trilaksono dari SRC Lia Minimarket. Kali ini saya akan membahas beberapa kesalahan yang bisa kita lakukan ketika penerimaan barang dari sales atau distributor. Nah, ada beberapa kejadian di SRC Lia Minimarket itu terjadi kesalahan pada saat penerimaan barang dari distributor, baik itu dari fakturnya, dari pengecekan kita. Jadi kita sendiri atau karyawan itu salah melakukan pengecekan, jadi akhirnya bisa mengakibatkan kerugian kalau itu tidak bisa dikonsultasikan dengan distributornya. Kadang kan distributor terus sudah tidak mau tahu masalah kesalahan seperti itu, taunya dia sudah tanda tangan, ya udah selesai masalahnya itu. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah setiap kita penerimaan, jadi kan kita biasanya dapat faktur kayak gini, pastikan yang pertama adalah nama fakturnya itu ditujukan kepada kita. Jadi tujuannya memang untuk toko Lia Minimarket. Jangan dulu pernah ada kejadian bahwa jadi pesanan toko lain itu nyampe ke toko kita. Jadi mungkin namanya sama-sama Lianya, tapi lokasinya beda, atau bahkan benar-beneran beda namanya, terus dikirim ke toko kita. Jadi barangnya tidak sesuai dengan orderan kita. Jadi yang nerima barang kan biasanya kadang kan kasir, bukan dia yang ngorder barangnya. Jadi ya barang apa yang datang, yes dia cek, cocok, masukin gudang, selesai gitu ya. Padahal sebenarnya ternyata barangnya itu bukan untuk kita. Jadi kan itu sebenarnya bukan barang yang kita butuhkan. Bisa jadi kan beda, setiap toko kan kebutuhannya masing-masing. Jadi itu harus diperhatikan. Itu untuk yang pertama adalah setiap faktur harus dicek tujuannya itu apakah benar untuk kita atau bukan. Terus pengecekan kalau di tempat saya itu pengecekannya, SOP-nya adalah barangnya apa, jumlahnya berapa, kemudian satuannya apa. Jangan sampai salah, satuan itu juga bahaya. Misal di sini kalau bisa kita lihat, nah Sampurna email kan press 3 jumlahnya ini. Nah ini ditandai kenapa? Ternyata kemarin kejadiannya adalah, jadi karyawan saya itu tidak ngecek bahwa 3 yang dimaksud itu 3 pak atau 3 press gitu. Jadi 3 dihitung 3 aja, yang dihitung itu 3 pak, padahal di notanya 3 press. Jadi kalau dihitung-hitung seperti ini kan kita rugi 27 pak kan akhirnya. Padahal bayarnya kita 3 press, tapi yang datang 3 pak, dianggap sama-sama 3-nya, nggak lihat satuannya, jadinya salah. Jadi pastikan akhirnya dari kesalahan itu kami juga mengubah SOP-nya. SOP untuk penerimaannya kita rubah bahwa yang dicek harus nama produknya apa, jumlahnya berapa, dan satuannya apa, entah itu pak, press, atau bal, atau apapun itu, satuannya harus benar-benar sama seperti yang kita order dan kita bayar. Jadi kalau salah kan ya lumayan gitu loh. Itu kejadiannya. Terus yang kejadian berikutnya adalah biasanya sales atau distributor itu ada yang pakai nota faktur seperti tadi. Ini enak, pasti kalau kita ngecek, dia kan pakai sistem ya, pasti hitung-hitungannya itu pasti bener. Saya yakin hampir bener, misalkan perkaliannya pasti bener ya. Beda cerita kalau notanya pakai nota manual seperti ini.
Nah, ini untuk nota manualnya itu bisa jadi salah hitung. Kalau nota manual, SOP-nya akan beda lagi. Kita harus ngecek perkaliannya juga. Ini saya tandai kuning, ini karena apa? Teh pucuk gitu ya. Harganya 54.000. Pesennya 3 karton, gitu. 3 kali 54 harusnya kan 162. Tapi di sini ditulis 262. Nah, ada kesalahan seperti ini tuh bisa terjadi karena mungkin salah hitung. Tapi ada juga yang pernah cerita bahwa kesalahan itu kadang itu sengaja dibikin untuk ya mendapat keuntungan gitu loh. Kalau kita nggak ngecek ya banyak ya. Kemarin tuh ada cerita dari toko teman itu ya kayak gitu. Salah ngitungnya sampai banyak. Terus orangnya dihubungi sudah nggak bisa. Apalagi kalau faktur manual seperti ini kan susah ya. Kita nggak bisa nge-trace distributornya. Kadang kan kita dapat dari distributor yang bukan resminya gitu. Nah, itu harus dicek lagi adalah perkaliannya. Bukan hanya ngecek totalannya ini aja, tapi perkalian per itemnya juga harus dicek. Itu untuk pengecekan faktur. Jadi yang pertama tujuannya benarkah untuk toko kita, yang kedua ngecek barangnya, nama, jumlah, dan satuan. Kemudian kalau untuk faktur yang tulisan tangan seperti itu harus dicek lagi perkaliannya per item ya, jangan hanya totalnya aja. Kalau totalnya aja mungkin dia salahnya di per itemnya, berapa item kali harganya per itemnya, totalnya berapa. Nah, itu harus dicek. Kemudian ada lagi kesalahan yang sering terjadi itu adalah kalau kita retur barang apalagi untuk yang barang yang kredit, misalkan barang yang tempo, itu kan biasanya akan motong di tagihan berikutnya kan. Nah, itu harus dicek apakah yang retur kemarin sudah dipotongkan atau belum di faktur berikutnya. Itu harus dicek. Ada biasanya distributor itu boleh menuliskan di fakturnya langsung yang diretur apa aja ditulis di fakturnya, jadi kita nanti pas berikutnya kita tahu oh kemarin retur ini. Ada yang tidak boleh ditulis di fakturnya karena ya nanti bagian belakang aja gitu misalkan. Nah, itu tapi kita harus catat bahwa kemarin di pengiriman ini kita ngasih returan barang tertentu dan jumlahnya berapa, itu kita harus nyatat. Takutnya nanti kalau pembayaran berikutnya tidak dipotongkan. Itu biasanya kalau untuk yang pembayaran tempo. Kalau pembayaran cash gampang biasanya. Retur ini langsung dipotong dari jumlah total pembayaran yang harus dibayar pada waktu itu. Nah, terus saat pengiriman ini ada juga pernah kejadian itu adalah barang datangnya, barang yang baru dikirim itu ternyata expired date-nya itu mepet. Jadi misalkan kemarin sempat kejadian itu susu UHT kalau nggak salah, susu UHT yang kotak itu ternyata expirednya mepet sekali, hanya berapa minggu atau sebulan gitu, di bawah sebulan. Ini kan nggak seharusnya seperti itu kan, harusnya lebih panjang lagi. Nah, itu juga harus dicek. Biasanya kok misalkan jangka waktunya setahun atau apa di expirednya ini kok mepet, itu harus dicek juga karena ya memang sih bisa diretur, cuman kan agak menyusahkan kita ke depannya. Jadi juga harus dicek masalah expired date barangnya, terus kualitas barangnya ada yang bocor atau enggak, ada yang rusak atau tidak, itu juga harus dicek. Jadi hal-hal seperti ini yang patut kita perhatikan ketika menerima barang dari distributor, yang dicek fakturnya dan juga barangnya. Nah, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Jadi kalau ada masalah apa-apa bisa kita saling sharing, tanyakan aja di komen. Jangan lupa juga untuk like video ini, di-share kalau memang video ini bermanfaat, dan silahkan subscribe jika Anda ingin mendengarkan update-update baru dari SRC Lia Minimarket. Salam dari saya.